Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panduan singkat untuk apply atau mendaftarkan layak etik di aplikasi SIM EPK Rumah Sakit Suharto Harjan. Nah, setelah calon peneliti mendapatkan panduan, bisa dibaca terlebih dahulu panduannya, dan di sini ada link menuju website dari SIM EPK Rumah Sakit Suharto Harjan. Dan sebelum menuju link tersebut, sebaiknya para peneliti mempersiapkan terlebih dahulu mengenai berkas-berkas yang diperlukan, seperti surat permohonan, bukti bayar atau KTM, CV peneliti utama, CV anggota peneliti jika ada, daftar lembaga sponsor jika ada, surat pernyataan peneliti, ini tinggal diklik saja, dan akan keluar seperti ini, nanti bisa menyesuaikan dengan data dari calon peneliti. Begitu, dan selanjutnya juga ada info konsen 35 butir, ini bisa menyesuaikan dengan protokol penelitian dari calon peneliti. Baik, setelah semua datanya sudah ada, calon peneliti boleh membuka link yang sudah ada di sini dan akan keluar tampilan sebagai berikut. Nah, ini pilih pendaftaran peneliti ya. Apakah pernah mendaftar peneliti di SIM EPK KEPKRN? Jika iya, klik iya, klik lanjut. Lalu masukkan nomor anggota. Masukkan nomor anggota di sini, klik cari, nanti akan keluar data Anda. Akan tetapi, jika Anda belum pernah, maka klik belum, lalu klik belum lagi, akan dilanjutkan untuk pendaftaran di sini. Ini nama lengkap diisi dengan nama dari calon peneliti, NIK juga harus digunakan dan NIK harus valid karena digunakan sebagai username. Tempat tanggal lahir diisi, kewarganegaraan, negara, alamat diisi, lengkap ya, jalan, nomor, RT, RW, provinsi, kabupaten, kecamatan, kode pos. Setelah itu email harus valid dan harus email yang aktif. Nomor telepon, jika tidak ada di strip, nomor handphone, boleh dimasukkan di sini. Dan nanti akan keluar username. Username ini nick kita ya. Setelah keluar username, kita buat password. Dan dikonfirmasi password lagi, lalu klik simpan. Setelah berhasil, maka calon peneliti login ke sini menggunakan username yang sudah didaftarkan tadi, yaitu nick dari calon peneliti. Di sini saya sudah mencoba daftar, saya masukkan nicknya. Passwordnya disesuaikan dengan password yang tadi sudah didaftarkan, ya. Jadi password disesuaikan dengan password yang tadi sudah didaftarkan. Saya coba masuk ya. Nah, ini dipilih peneliti, lalu ini diisi saja sesuai dengan penjumlahannya, lalu login. Nah, akan keluar dashboard tampilan seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita klik pengajuan, klik tambah data. Nah, di sini sudah otomatis akan masuk. Ini yang ada biru-birunya, kita hiraukan saja, kita tulis, kita isi yang di sebagian sini. Judul protokol ada 3, observasional, intervensi, dan uji klinik disesuaikan dengan penelitian dari calon peneliti. Asal pengusul jika di luar rumah sakit dipilih eksternal, jika dalam rumah sakit pilih internal, jenis lembaga dari pendidikan rumah sakit atau litbang. Kalau untuk mahasiswa dari pendidikan rumah sakit kalau litbang juga litbang. Statusnya di sini ada mahasiswa, dosen, pelaksana pelayanan, peneliti dan lainnya dipilih salah satu sesuai dengan status dari calon peneliti dan stratanya juga dipilih salah satu. Jika sudah di sini kita masukkan judul, lalu di sini juga di copy judulnya, masukkan data ketua peneliti di sini, nomor telepon dan email. Nah, ini ada anggota penelitian, namun jika tidak ada, dikosongin saja. Lalu dipilih komunikasi yang diinginkan, telepon atau email atau fax email. Setelah dipilih, ditulis nama institusi asal calon peneliti, alamatnya, nomor telepon, email institusi. Sumber dana, jika sumber dana pribadi ditulis pribadi, jika sponsor disebutkan sponsor dari mana. Total dananya disebutkan, tapi kalau untuk disebutkan di sini untuk mahasiswa atau untuk itu disebutkan di sini dituliskan saja total dananya dan penelitian dipilih apakah kerjasama, bukan kerjasama, kerjasama nasional, internasional atau melibatkan peneliti asing. Diisi jika melibatkan peneliti asing di sini diisi nama, gelar, institusi, tugas dan fungsi, nomor telepon. Dan ditambah peneliti asing. Tapi jika tidak, ini dihiraukan saja. Jika bukan kerjasama, ini dikosongin saja. Lalu ke tempat dan waktu penelitian. Tempat diisi di Rumah Sakit Suharto Harjan, mulainya dari kapan sampai dengan kapan. Apakah multi center? Jika iya, diklik ya. Kalau tidak, diklik tidak. Oke, lalu setelah itu kita klik simpan. Setelah klik simpan berhasil, kita akan masuk ke surat pengantar. Ditambah data, nanti dipilih nomor protokol, otomatis akan masuk. Lalu masukkan nomor surat
pengantar dari institusi. Tanggalnya juga dimasukkan. Masukkan surat pengantar ke Google Drive dan pastikan tidak dikunci ya agar bisa dibuka oleh tim penelaah. Nanti tinggal di copy ke sini, klik simpan seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke bukti bayar. Bukti bayar, tambah data, nomor protokol diklik, nomor bukti bayar atau nomor mahasiswa. NIM aja boleh dimasukkan di sini ya, karena bayarnya nanti kita masukkan nomor NIM aja atau nomor mahasiswa. Tanggal bukti bayar diisi tanggal hari ini, link Google Drive-nya ini diisi aja dengan KTM. Seperti tadi, KTM-nya di-upload lalu dimasukkan linknya ke sini dan jangan sampai dikunci untuk linknya. Lalu klik simpan. Setelah semua proses ini selesai, kita otomatis akan masuk ke protokol. Klik tambah data, lalu nomor protokol otomatis akan keluar dan kita isi poin A sampai dengan CC dan link Google Drive proposal. Nanti setelah nomor protokol keluar, data di poin A otomatis akan muncul. Lalu klik simpan, poin B ini dibaca aja isinya mengenai lampiran yang perlu dilampirkan nanti. Klik simpan, poin C. Ringkasan dalam 200 kata ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh awam bukan dokter atau profesional kesehatan. Ini ditulis mengenai ringkasan penelitian dari calon peneliti mengenai latar belakang, tujuan, dan metode dari penelitian tersebut. Selanjutnya, tuliskan manfaat dari penelitian ini kenapa harus dilakukan. Lalu diklik simpan. Setelahnya kita akan ke poin D. Nah, ini pendapat peneliti tentang isu etik yang mungkin dihadapi. Ini dilihat dari nilai sosial, ilmiah, nanti dituliskan di sini, lalu diklik simpan. Lalu poin E, ringkasan studi sebelumnya. Ditulis di sini ringkasan dari penelitian sebelumnya. Ditulis penelitian siapa, judul, dan hasil penelitiannya seperti apa. Dituliskan di sini ya. Lalu klik simpan. Setiap kita mengisi poin A sampai CC, jangan lupa untuk diklik simpan agar nanti ketika kita ingin melanjutkan pengisian di lain waktu, data yang sudah diisi tidak akan hilang. Seperti itu. Selanjutnya ke poin F, gambaran singkat tentang lokasi penelitian. Lokasi penelitian ditulis di Rumah Sakit Suharto Herjan, ditulis di ruang apa untuk penelitiannya. Nah, ini ditulis mengenai ketersediaan fasilitas yang tersedia. Semisal nanti di lapangan itu ada butuh hand sanitizer atau apa yang menunjang untuk penelitian atau alat-alat kesehatan yang nantinya akan menunjang penelitian dari calon peneliti. Nah, ini informasi demografis atau epidemiologis yang relevan tentang daerah penelitian mengenai jumlah pasien yang terdiagnosa, misal penyakit A yang sesuai dengan penelitian dari calon peneliti jumlahnya berapa, itu ditulis di sini mengenai informasi demografisnya. Lalu klik simpan, selanjutnya kita ke poin G. Nah, ini ditulis tujuan penelitian. Hipotesa jika ada, jika tidak ada, klik strip aja, tulis strip aja. Hipotesa pertanyaan penelitian sama asumsi dan variabel penelitian. Variabel penelitian juga dituliskan di sini. Poin selanjutnya tentang desain penelitian. Ini diisi ya, tentang desain penelitian dari calon peneliti. Dan bila uji coba klinis, deskripsikan tentang apakah kelompok treatment dilakukan secara random. Random. Apabila tidak uji coba klinis, tidak melakukan intervensi atau treatment, ditulis tidak relevan. Apabila merupakan uji klinis, ditulis eh, metode dari treatment yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Jika poin ini sudah, lalu klik simpan. Selanjutnya, kita akan ke poin H. Poin H ini adalah jumlah subjek yang dibutuhkan dan bagaimana penentuannya secara statistik. Ini ditulis aja perhitungan subjek yang diperlukan di sini. Ini kriteria eksklusi dan eksklusinya, tinggal ditulis di sini. Nah, ini sampling kelompok rentan jika melibatkan anak atau orang dewasa yang tidak mampu memberikan persetujuan atau PSP atau kelompok rentan. Bagaimana cara meminimalisir bila terjadi risiko? Apabila tidak ada sampling kelompok rentan, tulis tidak relevan. Apabila ada, dituliskan cara-cara untuk meminimalisir kejadian risiko dalam waktu penelitian. Baik, setelah itu kita klik simpan dan ke poin berikutnya, poin I. Nah, untuk poin I ini poin intervensi mengenai deskripsi dan penjelasan semua intervensi, metode administrasi treatment, termasuk rute, dosis, interval, dan masa treatment yang digunakan. Ini dijelaskan semua di sini, dan apabila penelitian dari calon peneliti bukan intervensi, ditulis saja tidak relevan. Yang selanjutnya, rencana dan justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar terapi selama penelitian. Jadi dituliskan di sini rencana atau
rencana apabila penelitiannya akan diteruskan atau dihentikan, dan treatment atau pengobatan yang mungkin diberikan atau diperbolehkan selama penelitian. Nah, ini untuk tes klinis atau lab tes lain yang harus dilakukan, boleh dijelaskan di sini. Apabila poin dari 1 sampai 4 ini penelitian dari calon peneliti bukan merupakan intervensi, ditulis saja tidak relevan semuanya. Oke, lalu klik simpan. Selanjutnya akan ke poin J. Di poin J ini monitoring penelitian. Ini monitoring penelitian selama penelitian yang ada intervensi atau treatment. Apabila tidak ada, ditulis tidak relevan. Tapi apabila ada, ditulis monitoring penelitiannya seperti apa, prosedur follow up-nya seperti apa, lalu metodenya seperti apa, metode evaluasinya. Jika sudah, klik simpan dan poin ke K. K ini adalah penjelasan kapan subjek akan diberhentikan dari penelitian atau uji klinis. Dijelaskan di sini, subjek akan dihentikan jika bla 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 misalnya sesuaikan dengan protokolnya. Seperti itu. Jika sudah, klik simpan, lalu ke poin L. Ini adalah kejadian yang tidak diharapkan. Ini ditulis aja cara pencatatan dan pelaporan atau kejadian yang tidak diharapkan bila dilakukan penelitian intervensi. Seperti itu. Dan risiko-risiko diketahui dari adverse event termasuk risiko yang terkait dengan rencana. Ini terkait dengan intervensi dijelaskan di sini. Jika tidak penelitiannya tidak berkaitan dengan intervensi, ditulis saja tidak relevan, lalu klik simpan. Lalu ke poin M, ini penanganan komplikasi, rencana bila nanti ada komplikasi, bagaimanakah cara menanganinya, boleh dijelaskan di sini untuk penelitian yang ada intervensi atau treatment. Tapi apabila penelitian tersebut tidak membutuhkan intervensi atau treatment, ditulis saja tidak relevan, lalu klik simpan. Lalu ke poin N, manfaat. Nah, ini manfaat penelitian secara pribadi bagi subjek dan bagi yang lainnya boleh dijelaskan di sini. Manfaat penelitian bagi penduduk atau untuk pengetahuan baru yang akan ditemukan boleh ditulis di sini, lalu klik simpan. Lalu ke poin O ini adalah jaminan keberlanjutan manfaat. Kemungkinan keberlanjutan apabila hasil intervensi menghasilkan manfaat yang signifikan. Seperti apa nanti akan dilakukan apabila hasil intervensi itu menghasilkan manfaat, untuk keberlanjutannya seperti apa? Boleh dituliskan di sini, dituliskan secara mendetail ya, modal yang tersedia, pihak-pihak yang akan mendapatkan keberlangsungan pengobatan, organisasi yang akan membayar, dan berapa lama. Seperti itu, jika sudah, klik simpan. Dan apabila tidak ada penelitiannya, tidak ada intervensi atau treatment, klik tidak relevan, lalu klik simpan. Dan selanjutnya ke poin P. Poin P ini adalah informed consent. Ini dijelaskan mengenai PSP. PSP dari calon peneliti boleh dijelaskan di sini, ditulis di sini, dan apabila menggunakan ibu hamil, bagaimana cara untuk memonitor kesehatan ibu dan anak untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ditulis di sini. Jika tidak menggunakan ibu hamil, di poin 2 boleh ditulis tidak relevan. Lalu klik simpan, dan selanjutnya ke poin Q. Nah, yang selanjutnya adalah adanya wali yang berhak bila calon subjek tidak bisa memberikan informed consent. Biasanya ini subjek penelitian yang seperti anak kecil atau orang-orang yang tidak bisa berpikir secara akal sehat, harus dijelaskan walinya siapa di sini, keluarganya siapa dijelaskan di sini. Nah, ini juga untuk anak, ini juga dijelaskan apabila belum cukup umur, dijelaskan walinya siapa. Klik simpan, lalu ke poin R. Nah, ini apa ya, sekiranya souvenir yang akan diberikan kepada subjek penelitian itu apa, boleh dijelaskan di sini, dan nanti juga waktu pelaksanaannya tentunya akan ada souvenir tersebut ya, sesuai dengan pengisian di protokol ini. Yang berikutnya adalah rencana dan prosedur orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan bahaya atau keuntungan peserta tentang riset yang lain yang mempengaruhi keberhasilan keterlibatan subjek dalam penelitian. Jadi nanti hasil penelitian ini akan menginformasikan kepada subjek penelitian itu siapa dan bagaimana, dijelaskan di sini. Yang selanjutnya, perencanaan untuk menginformasikan hasil penelitian pada subjek atau partisipan. Sama, ini cara menginformasikan seperti apa. Kalau yang di sini ini rencana dan prosedur dan orang yang bertanggung jawab. Kalau ini untuk menginformasikan kepada subjek itu seperti apa. Kalau ini rencana, prosedur, dan tanggung jawab untuk menginformasikan bahaya atau keuntungan peserta. Ini dituliskan siapa di sini. Apabila peneliti sendiri atau calon peneliti, ditulis aja orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan bahaya atau keuntungan peserta atau tentang riset lain tentang topik yang sama adalah peneliti. Ditulis saja seperti itu. Dan perencanaannya di sini juga dijelaskan ya, untuk menginformasikan hasil penelitian kepada subjek itu siapa.
Setelah semua keisi, lalu klik simpan. Lalu ke poin S. Di poin S adalah penjagaan kerahasiaan. Yang poin pertama, proses rekrutmen subjek seperti apa untuk menjaga privasi dan kerahasiaan selama rekrutmen itu dituliskan di sini. Yang poin kedua, langkah-langkah untuk memproteksi kerahasiaan data dan menghargai privasi orang. Apakah nanti datanya dianonimkan, dikasih kode, itu dijelaskan di sini. Dan apabila ada coding-codingnya, itu dijelaskan di sini dan bagaimana pengkodingannya dan siapa yang bisa membuka data tersebut bila terjadi emergensi dituliskan di sini. Nah, kemungkinan penggunaan lebih jauh dari data personal atau material biologis ini dijelaskan di sini bagaimana cara untuk penggunaan data lebih jauh dari hasil penelitian. Apakah harus izin ke rumah sakit terlebih dahulu atau seperti apa? Itu dijelaskan di sini. Ini diklik simpan, lalu kita ke poin T. Nah, ini rencana analisis. Saya rasa kalau untuk penelitian yang mencari hubungan pasti sudah ada ya rencana analisa statistiknya di proposal penelitiannya. Boleh langsung di copy di sini untuk rencana analisis statistiknya. Lalu klik simpan. Dan poin U adalah monitor keamanan untuk keberlangsungan keamanan obat atau intervensi lain yang dilakukan dalam penelitian ini. Nah, ini dijelaskan bagaimana cara memonitor keamanan obat atau intervensi lain. Apabila penelitian tidak melakukan intervensi atau tidak memberikan obat-obatan atau treatment, ini ditulis tidak relevan, lalu klik simpan. Lalu ke poin V adalah konflik kepentingan finansial. Dijelaskan di sini bagaimana mengenai pengaturan dana apabila penelitian tersebut ada sponsornya. Dan apabila penelitian tersebut tidak ada sponsornya, bisa dituliskan penelitian ini menggunakan dana pribadi dan tidak ada konflik finansial seperti itu. Lalu klik simpan dan ke poin W. Nah, untuk poin W ini manfaat sosial. Untuk penelitian yang dilakukan pada setting sumber daya lemah, kontribusi yang dilakukan sponsor atau capacity building untuk review ilmiah dan etika untuk riset-riset kesehatan, seperti apa? Nah, ini dijelaskan di sini ya. Apabila penelitiannya tidak menggunakan sponsor, ditulis tidak relevan, dan protokol penelitian bikin komite harus meliputi deskripsi rencana pelibatan komunitas dan menunjukkan sumber daya untuk pelibatan tersebut. Dokumen ini menjelaskan apa yang sudah yang dilakukan, kapan, dan oleh siapa untuk memastikan bahwa masyarakat dengan jelas terpetakan untuk mendukung pelibatan mereka selama riset. Nah, untuk poin yang kedua ini, boleh dijelaskan bahwa protokol penelitian yang dikirim ke Komite Etik itu sudah melalui bimbingan dengan dosen untuk mahasiswa dan sedang proses untuk etik di Rumah Sakit Suharto Apabila bukan mahasiswa, bisa dijelaskan untuk protokol penelitian ini sudah melibatkan komunitas apa saja dan sumber dayanya apa saja dijelaskan di sini. Lalu klik simpan dan untuk poin X hak atas data, mohon maaf, hak atas data. Nah, ini hak atas data ini harus dijelaskan apabila baik itu penelitian dana pribadi atau sponsor. Bila sponsor dijelaskan hak atas datanya seperti apa, yang boleh berhak untuk mengakses datanya siapa aja. Nah, kalau pribadi dijelaskan bahwa hak atas data sepenuhnya milik calon peneliti. Seperti itu ya. Eh, untuk hak atas data yang dimaksud di sini untuk melakukan publikasi hasil riset seperti itu. Lalu klik simpan, lalu kita ke poin Y, publikasi. Ini dijelaskan mengenai rencana publikasi yang akan dilakukan oleh calon peneliti. Rencana publikasi akan dilakukan seperti apa, kemana, ini dijelaskan di sini. Seperti itu. Dan apabila publikasi publikasi, bagaimana publikasi bila hasil riset negatif, ini juga dijelaskan. Bila hasil riset negatif, apakah publikasi akan tetap dilakukan atau tidak, dijelaskan di sini. Lalu klik simpan. Lalu ke poin Z. Ke poin Z ini adalah pendanaan. Sumber dan jumlah dana riset, lembaga, deskripsi komitmen, finansial sponsor, pada kelompok penelitian, pada para subjek, dan bila ada pada komunitas. Ini dijelaskan di sini, sumber pendanaannya dari sponsor tuh dijelaskan di sini, sumbernya dari mana, totalnya berapa, jika ada, kalau jika tidak ada, ditulisnya sumber dana merupakan dana pribadi. Lalu diklik simpan. Selanjutnya ke poin AA, ini pernyataan peneliti bahwa utama bahwa prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman ini akan dipatuhi dilampirkan sekian surat pernyataan. Ini di copy aja surat pernyataan tadi yang di awal kita sudah siapkan.
Dan poin kedua, riwayat usulan review protokol etik sebelumnya dan hasilnya. Jika sudah pernah melakukan pengusulan etik, dijelaskan di sini pengusulan etik sebelumnya itu di mana dan seperti apa, diisi dengan judul dan tanggal penelitian dan hasil review komite etik. Apabila ini merupakan pengajuan yang pertama, ditulis saja protokol penelitian ini merupakan pengajuan protokol penelitian yang pertama. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pernyataan bahwa bila terdapat bukti adanya pemalsuan data akan ditangani sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku. Ini ditulis aja bahwa calon peneliti akan bertanggung jawab sesuai dengan pelanggaran yang terjadi apabila nanti terjadi pemalsuan data. Seperti itu. Lalu diklik simpan dan ke poin BB. Ini di copy aja dari protokol mengenai daftar pustaka yang sudah ada di proposal penelitian dari calon peneliti, boleh di copy dimasukkan di sini. Dan sebaiknya ditulis secara rapi ya. Penulisannya secara rapi seperti itu. Lalu ke poin CC. Nah, ini poin yang di awal tadi kita siapkan mengenai berkas-berkas yang perlu disiapkan. Ini berkas-berkas ini diupload saja ke Google Form, lalu di copy linknya dan jangan lupa jangan dikunci ya untuk linknya, lalu di copy ke sini semua. Seperti itu. Kalau untuk yang poin 2 dan 3, jika tidak ada, tulis saja tidak relevan, tidak relevan. Seperti itu. Jika semuanya sudah, lalu kita klik simpan. Oke. Lalu di sini ada yang terakhir ada link Google Drive proposal. Nah, seperti biasa, proposalnya diupload di Drive, lalu linknya di copy ke sini. Jika memang nanti tidak bisa kesimpan setelah di copy, bisa dihilangkan tulisan HTTPS titik dua strip-stripnya. Jadi dimulai dari drive. Tapi jika memang bisa disimpan, boleh pakai HTTPS. Lalu klik simpan. Seperti itu. Nanti selanjutnya akan lanjut ke self-assessment. Nah, ini diklik nomor protokolnya, nanti otomatis akan ada di sini nomor protokolnya, dipilih. Lalu kita isi poin nilai sosial klinis, nilai ilmiah, pemerataan beban dan manfaat, potensi manfaat dan risiko, bujukan eksploitasi, rahasia dan privasi, informed consent. Kita pilih sesuai dengan protokol penelitian kita. Apabila iya sesuai, klik iya, apabila tidak, klik tidak. Ini diisi semua ya, jangan sampai ada yang terlewat. Seperti itu. Kalau memang semisal nanti tidak sesuai, diklik tidak saja. Jangan sampai ada yang tidak diisi. Nanti kalau sudah sampai ke poin ketujuh, yaitu mengenai informed consent, di sini, lalu klik selesai. Klik simpan, dan otomatis tombol hijau ini akan aktif dan klik kirim ke KEPK. Jika sudah berhasil, berarti protokol pengajuan calon peneliti sudah terkirim ke KEPK. Seperti itu ya. Itulah cara pengajuan untuk mendapatkan layak etik menggunakan aplikasi SIM EPK di Rumah Sakit Soeharto Harjan. Baik, nanti sekian dari saya. Nanti bisa langsung untuk calon peneliti bisa langsung mengikuti panduan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.